Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan. Buat teman-teman yang ada di Taiwan yang belum lama, maksudnya yang belum ada 3 bulan, nah itu harus hati-hati guys. Kalian harus tetap hati-hati dan disiplin, soalnya itu adalah masa-masa training guys. Di masa-masa training ini adalah masa yang sangat penting sekali. Jadi keberlanjutan teman-teman semuanya di Taiwan itu ditentukan di awal-awal bulan. Terus buat teman-teman yang masih proses, semoga jobnya lancar dan segera berangkat ke Taiwan. Setelah sampai di Taiwan, di awal-awal bulan tetap harus disiplin dan harus hati-hati, soalnya di masa-masa training. Jangan lupa belajar bahasa biar nanti kerja di Taiwannya nyaman guys. Oke, di edisi kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari sahabat info.co yang bertanya tentang pekerjaan waktu awal-awal kerja di Taiwan, guys. Maksud dia itu mungkin bagaimana situasi dan kondisi kalau awal kerja di Taiwan itu bagaimana. Mungkin maksudnya seperti itu ya dari pertanyaan sahabat info.co lewat kolom komentar guys. Oke, buat masnya dan buat teman-teman semua, ini saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi saya sendiri ya waktu dulu awal-awal di Taiwan, jadi khususnya di tempat kerja saya ya. Di waktu awal itu saya juga agak minder juga dulu guys. Soalnya apa? Soalnya waktu itu saya di pabrik itu hanya sendiri ya, hanya sendiri, nggak ada orang Indonesianya. Setelah beberapa bulan begitu ya, itu baru datang teman satu yang dari Indonesia, yaitu dari Subang, Jawa Barat. Jadi waktu awal-awal dulu ya, itu aku sangat hati-hati sekali guys. Jadi sangat hati-hati dan sangat disiplin. Dan juga selalu menyibukkan diri. Jadi kalau tidak ada kerja, tidak ada pekerjaan yang dari pabrik itu tidak ada kerjaan, saya yang menyibukkan diri. Maksudnya ya sibuk sendiri nyari kerjaan. Entah itu nyapu, entah itu lap-lap mesin apa pokoknya hitungannya saya menyibukkan diri lah nyari kerjaan supaya kelihatan bekerja dan ada bekasnya begitu. Padahal waktu itu di awal-awal itu kurang lebih 1 tahun itu pabrik saya tidak ada kerjaan sama sekali guys. Jangankan lembur ya, kerja tiap hari itu tidak ada. Jadi pabrik itu memang off, tidak ada aktivitas sama sekali. Tapi untungnya dari pihak perusahaan itu disuruh masuk. Yang penting absen, masuk, berangkat pagi, pulang sore. Tiap bulan tetap gajian. Tapi ya gaji pokok guys, waktu itu masih potongan, sampai saya sendiri itu sampai nangis ya. Soalnya apa? Per bulan itu hanya sisa sekitar 5.000 buat makan aja kurang ya, apalagi buat kirim ke Indonesia udah nggak bakalan bisa. Jadi tiap hari itu aku ya selalu menyibukkan diri, entah itu ya seperti yang saya bilang tadi ya, bersihin WC hari ini saya bersihin, ntar 2 hari lagi saya bersihin lagi. Terus nyapu lantai itu hampir tiap hari, ngelap mesin itu hampir tiap hari. Padahal orang-orang Taiwan itu nggak ada yang bekerja. Soalnya apa? Pabrik nggak operasi.
Jadi kalau orang Taiwan itu ya masuk pagi ke kamar udah pulang sore gitu aja. Tapi kalau saya ya waduh bingung ini mau kerja apa. Orang nggak ada yang nyuruh, mandor juga nggak ada. Di pabrik saya itu nggak ada mandor guys ya. Di pabrik saya itu nggak ada namanya mandor apa-apa, nggak ada. Semua karyawan biasa. Jadi semua atas instruksi dari bos muda. Kalau bos muda nyuruh baru pada kerja. Tapi kalau nggak ada instruksi ya tidak ada yang bekerja. Jadi tidak ada istilah mandor gitu, tidak ada. Makanya saat tiap hari ya sudah, yang penting kerja gitu aja. Kadang apa ngerukin ngerukin got tuh ya, ngerukin di saluran got, terus nyabut rumput, terus nyapu, terus yes apa aja saya lakukan. Jadi soalnya biar kelihatan bekerja. Otomatis kalau kelihatan bekerja itu kan ada penilaian tersendiri guys dari orang kantor. Wah ini berarti anak ini memang benar-benar niat bekerja di Taiwan. Jadi gitu. Jadi kenapa kok saya itu menyibukkan diri guys? Itu ada sebabnya. Soalnya apa? Soalnya waktu datang di sini ya, di Kaohsiung sini, saya dikasih tahu sama penerjemah saya guys. Dikasih tahu kamu 1 sampai 3 bulan masa training ya. Kamu harus hati-hati, kamu harus disiplin, kamu harus giat dalam bekerja supaya dilihat orang kantor itu kamu giat dalam bekerja gitu. Itu kata dari penerjemah saya. Makanya semua perkataan dari penerjemah itu saya lakukan guys. Terus kalau saya bingung, saya telepon penerjemah, Kak ini saya tidak ada kerjaan bagaimana. Terus kata penerjemah, udah kamu kerja apa aja lah, kamu apa situ yang bisa dikerjain. Begitu kata penerjemah. Jadi saya ya buang sampah, ya udah apa aja, pokoknya kerjaan apa aja saya sikat guys. Itu hanya demi di masa-masa training. Terus habis itu selang 2 bulan setelah saya kerja di pabrik sini ya, itu penerjemah datang, bagaimana kerjaan saya? Orang nggak ada kerjaan Kak, mau gimana? Kerjaan nggak ada, tiap hari juga pabrik nggak operasi. Terus kata penerjemah, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu tiap bulan digaji. Kata penerjemah begitu ya. Terus saya bilang ya digaji sih, tapi nggak cukup Kak kalau nggak ada lembur, nggak ini. Kata penerjemah ya kamu sabarin aja dulu, nanti mudah-mudahan pabriknya beroperasi dan ada lembur. Itu kata penerjemah guys. Setiap hari itu ya udah kerja biasa begitu, yang penting hitungannya saya bekerja guys. Lah setelah sekian lama saya di situ ya saya udah paham situasi, paham kondisi, paham lingkungan. Akhirnya saya ya udah kembali ke setelan awal. Kalau tidak disuruh ya saya tidak akan bekerja. Misalkan pabrik nggak operasi, misalkan kalau hujan kan nggak operasi ya pabrik saya, sampai berhari-hari berminggu-minggu nggak operasi, ya udah datang pagi ke pabrik, masuk kamar, pulang sore gitu aja. Sekarang ini jadi udah tahu maksudnya udah bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja, udah nyaman guys. Makanya seperti di video shot saya kemarin itu kan, kerja di Taiwan itu santai, yang penting bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke guys, gitu aja. Saat ini aku lagi di pantai guys. Itu ada kapal, kayaknya kapal ini ya, kapal ikan yang ada TKI-nya. Coba saya nanti mau ke sana, mau lihat-lihat. Jadi gitu ya buat masnya yang bertanya kemarin, tolong ceritakan awal kerja di Taiwan. Yaitu
Untuk masnya nanti kalau setelah berangkat ke Taiwan, saya menyarankan harus hati-hati dan disiplin serta rajin-rajin dalam bekerja. Misalkan tidak tahu, lebih baik bertanya, jangan melakukan yang kita tidak tahu tapi kita lakukan. Itu nanti kalau salah juga sangat fatal. Caranya bertanya gimana? Makanya belajar bahasa biar sedikit banyak bisa memahami bahasa Taiwan. Tapi kalau tidak bisa, ya pakailah Google Translate atau tanya ke penerjemah, itu pasti dibantu. Tapi yang lebih simpel dan gampang adalah pakai Google Translate, guys. Nah, itu kapal-kapal teman-teman TKI yang mau berangkat melaut udah pada mau berangkat, coba saya mau ke sana ya, guys ya. Oke, videonya untuk edisi kali ini saya akhiri sampai di sini. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Nanti kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab melalui video, guys. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, terima kasih.